Udah masuk belum? Udah, cuman we're notifying viewers that you're live. Oke, udah ada yang join. Udah masuk. Oke, sip. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam. Malam ini hari Minggu malam. Maaf, ini Senin malam. Senin malam. Hari pertama di pekan ini. Mudah-mudahan starting a good day pekan ini. Ini saya lagi sama Tom Lembong bareng-bareng. Jadi tadi saya kegiatannya ada kampanye di Bekasi, kemudian kampanye di Bogor. Selesai itu pulang malam, saya kontak-kontakan sama Tom, lagi di mana, kita pengen ngobrol karena tadi malam Tom ini ramai betul dibahas di debatnya Tom ya. Kelihatannya begitu. Jadi terus kita ketemuan dah malam ini ya. Sesudah itu ketemuan yuk kita ngobrol sekalian nih sama teman-teman Kebetulan semua. juga dekat-dekat sini ya tadi, jadi nggak terlalu jauh. Tom, gimana debat tadi malam? Gimana ceritanya tuh? Di mana waktu pas debat? Pas debat lagi ada di mana, Tom? Saya lagi di Transmedia Tower di lounge-nya CNBC dan CNN Indonesia. Dengan narasumber-narasumber yang lain, ya kan? Jadi komentator ya? Komentator di CNBC. Tapi kan komentarnya baru di ujung setelah udah mayoritas daripada debat udah selesai ya, sebelum closing statement. Dan jadi ada lounge di lantai dasar dengan semua narasumber yang lain dari 02, 03 ya. Terus ya itulah. Tapi pertama saya mau ucapkan selamat secara publik, secara privat sudah, ya karena udah ditelepon sama Pak Emin menyampaikan ada yang rindu. Secara privat sudah saya sampaikan selamat yang luar biasa, apa yang mendalam atas prestasi yang luar biasa. Sekarang kalau boleh saya mau menyampaikan secara publik, ya selamat, congratulations atas prestasi yang dahsyat di debat Cawapres kemarin, ya sungguh membanggakan, ya. Nyala semua nih, semua elemen kampanye sejak prestasi Pak Mohaimin yang luar biasa kemarin malam, ya apalagi beliau benar-benar jaga ya wibawa dan kalem. Dan tentunya selamat akhirnya memenangkan Videotron. Ya, jadi selamat buat Gus Imin ya, dapat Videotron. Nih kita tunggu di tanggal mainnya tuh. Mantap. Dan Gus Imin posting tuh nagih Videotron. Itu lucu banget. Like, kan ada yang membandingkan tweet masing-masing cawapres pas ke debat, ya kan? Pak Mahfud bilang lelah sekali, debat 2,5 jam, yang mau istirahat, ya kan? Terus Mas Gibran, saya lupa apa gitu, cuman 3 kata atau 4 kata, 5 kata gitu, saya lupa. Terus Pak Emin cuma 1 kata, Videotron, dengan emoji senyum. Itu malah puluhan ribu retweet dan jutaan. Oh my god. It hits a record. Ya. Incredible. 11 juta impression ya, 11 juta orang yang lihat. Jadi mantap lah pokoknya. Syukur alhamdulillah. Iya. Jadi kemarin ngasih contekan nggak? Tuh, saya di studio, beliau di lokasi, gimana caranya ya? Nggak ada alat sihir kok untuk kasih contekan. Kelihatannya ada yang kangen itu. Ya syukur dirindukan. Ya begitulah kalau sama mantan
ya pasti teman-teman tahu kan gimana sih dengan yang namanya mantan. Ini saya mundurin dikit ya kameranya, ini kita sambil belajar juga nih soalnya. Iya. Mejanya juga Ya, kecil. optimal. Oke. I hope this is better. Masih bisa baca tulisannya nggak ya kira-kira? Masih baca, insyaallah. Oh, Dubai UAE. Terima kasih yang udah pada ikut join di sini. Terima kasih udah ikut ngobrol bareng malam ini. Jadi, Agak jauh ya. ini menjangkaunya gimana cara scrollingnya nih? Iya. Oke. Wish. Oh, kayak gitu toh. Pak Tom Pak gimana Tom, rasanya? gimana rasanya disebut-sebut di debat kemarin Pak? Ah tuh, gimana tuh Pak Tom? Ya, How do you feel? kan Mas Gibran singgung saya 4 kali ya. 3-4 kali. Pertama kali singgung nama saya tuh kayak beku. Kayak like, ini mimpi apa ya? Kedua kali beliau singgung saya, nggak tahu kenapa banjir memori-memori indah saya dengan Pak Jokowi dulu. Ya kan, apa kerjasama intelektual, ya kan, apa tulis pidato lah, bikin butir bicara segala macam, ya kan. Dan begitu beliau singgung saya untuk ketiga kalinya, ya kepikiran ya begitulah dengan yang namanya mantan. Jadi tapi ya kita syukuri aja. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Dulu banyak bantu nyiapin ini ya pidato-pidato ya Tom ya. Pidato, butir bicara, butir pertimbangan, ya kan? Talking points, apa bahkan untuk sidang kabinet dan bahkan untuk jamuan kenegaraan, acara-acara segala macam. Jadi, syukur. Apa itu teman-teman ya? Itu pengalaman yang luar biasa tuh. Itu ada pengalaman luar biasa ketika membantu seorang yang berada di posisi pengambil keputusan, lalu kita bisa memberikan feeding, masukan, gagasan yang akhirnya jadi keputusan. Nah, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Wah, luar biasa. Karena luar biasa. keputusan itu nantinya bisa berdampak pada orang banyak. Ya, jadi itu sesuatu yang kalau begitu tuh bukan contekan sebetulnya itu. Itu adalah bagian dari memastikan bahwa pengambilan keputusan itu mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang lengkap. Nah, berada di sekitar pengambil keputusan itu artinya harus membebaskan dari kepentingan pribadi. Harus bisa memikirkan satu prinsip-prinsip dasar fairness. Yang kedua, kepentingan publik. Sehingga masukan yang diberikan kepada pengambil keputusan adalah masukan yang punya objektivitas, yang punya manfaat yang baik. Jadi peran itu yang dimainkan. Makanya buat teman-teman semua barangkali yang sekarang masih posisinya belajar, masih itu bersiap. Sangat luar biasa kalau bisa dapat kesempatan masih usia muda bisa ikut di dalam memberi masukan pengambilan keputusan. Setuju banget sih, itu kepuasan yang tersendiri ya, yang sangat-sangat istimewa dan menjadi kenangan seumur hidup. Ya, terlepas perjalanan karir selanjutnya ya, apapun karir selanjutnya itu pengalaman, exposure yang tak terlupakan dan sangat bermakna ya. Ya. Yes, ini Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya?
kayak macan gitu. Apa suara singa, suara macan. Oh, ROWOR tuh gitu tuh. Roar, roar. Roaring. Nggak sanggup, aku nggak sanggup, maaf. Oke. Dikira ini singkatan apa gitu. Huruf besar semua. RAWR kayak SGIE gitu ya. Apa? Enggak. Itu kayak suara macan. Sebentar. Nih. Kita lihat lagi. Mana lagi? Ada yang ke Ke Malang dong. Ya, insya Allah nanti ke Malang juga. Mantap. Salam dari Padang. Aduh, Apa itu? Langsung merah mukanya. Memang. Juicy. merah terus sekarang. Jadi, Seharian merah terus. Tadi malam gimana tuh? Apa ngikutin timeline nggak tadi Oh malam? my god. Apa nggak nyangka, benar nggak nyangka, ya kan? Ya kan spontan aja, kayak seperti yang tadi saya cerita. Apa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak banjir memori indah. Ya kan dulu jadi penulis pidatonya Pak Presiden, ya kan, mendampingi beliau ke mancanegara, kasih butir bicara, ya kan, yang tadi Anies bilang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam meeting bilateral segala macam kan. Terus kan saya tweet aja tuh apa mengenang saat-saat saya bersama Pak Presiden di Washington DC. Ya nggak kepikir sih, banjir komentar, banjir apa reposting dan retweet dan sebagainya ya. Jadi sampai tadi pagi, makanya saya apa saking terkesima, ya kan, apa sampai jam 3 pagi apa baca-baca sampai jam 3 pagi apa nggak bisa stop, apa kecanduan, apa saya baca, oh my god, katanya komentarnya lucu banget, oh my god, komentarnya dahsyat ya. Kita tahulah apa nggak ada yang bisa ngalahin orang Indonesia kalau soal guyon dan apa kreativitas ya. Jadi apa, tapi apa pengen tanya balik nih, boleh? Banyak, tanya saya, boleh. Apa? Anies meluk Gus Muhaimin tuh gimana tuh? Apa suasananya lagi pas gitu ya? Lagi Iya apa? kan itu baru selesai. Terus Disuruh mulai berbaris kan untuk foto. ya kan baru selesai salaman. Oh baru selesai salaman. Ya, jadi habis salaman, tentu saya salaman sama Gus Imin dulu, kemudian salaman sama kanan kiri ya. Iya. Kemudian setelah salaman itu, saya itu seperti saya bilang, saya ini bangga, bersyukur betul, senang sekali. Jadi saya peluk dia, dan saya peluk Gus Imin tuh, weh, rupanya kita saking semangatnya, nggak sadar pula goncangannya segitu. Jadi ketika kita pelukan nomor satu, agak lupa kalau itu tengah panggung. Ya, excitement. Kalau tengah panggung. Terus yang kedua, Excited. kita semuanya semangat sekali. Tapi saya senang sekali, saya bangga, saya bersyukur, dan bersyukurnya juga itu karena apa? Satu, Gus Imin itu mendapatkan provokasi relax. Betul. Dan jawabannya betul bagus. Betul sekali. Kemudian menjaga kehormatan diskusi. Jadi I'm just very proud of him. Absolutely. So I Absolutely. give him a hug, and it was a spirited hug. Haknya penuh semangat. Dan kira-kira sejam sesudah itu, saya baru tahu, diberitahu bahwa itu di Amerika adalah National Hugging Day. Oh. Ya, 21 Januari What a adalah. coincidence. I know, it's perfect coincidence. Jadi, Mantap. gitu ceritanya. Dan saya juga nggak sadar kalau ternyata itu masih kamera semua masih on. Pikirnya udah off semua ya. Ternyata masih nyala. Jadi ketika saya selesai, kemudian ada pertemuan dulu. Di tempat pertemuan tuh semua orang cerita, tadi nonton tuh.
The big hug. The big hug. But Mantap. you know, saya bangga dan kita senang. Itu alamiah aja, nggak direncanakan juga. Iya, kelihatan banget sih itu Nggak spontan direncanakan. spontan dan energi gitu ya, Tapi emang gitu sih. saatnya, Kita ini the moment, ya, in the moment. Istilahnya. lebih baik apa adanya. Justru saya melihat ya, di dalam proses politik seperti sekarang, keapa adaannya itu yang akan bisa membuat masyarakat menilai kita, menguji kesamaannya dengan baik. Jadi kekuatannya ada pada keapa adaannya. Itu bahasa sederhananya otentik. Setuju banget. Nah, kadang-kadang kalau di wilayah begini seringkali terlalu direkayasa. kosmetik. Iya, setuju Kasih banget. make up. Setuju. Nah, makanya Setuju banget. kita jalani aja, termasuk ngobrol begini. Iya. Apa? Yuk. Coba ya. Lihat, kita coba. Ini kita coba lihat apa lagi nih. Siap. Bisa diceritain nggak Pak awal pertemuan dengan Tom? Oh, oke. Ceritain ya. Ayo, silakan. Mari. Jadi waktu itu 2005 ya Tom ya? Yep. 2005 saya pertama kali ketemu dengan Tom. Waktu itu Tom juga baru relatively beberapa tahun memulai sebuah, kalau bahasa sekarang, startup ya. Mulai usaha baru ya di bidang private equity fund. Betul, Bidang investasi. Kemudian saya baru pulang dari selesai belajar di Amerika Serikat. Kemudian kita ketemu, kita ngobrol dan sering berdiskusi. Lalu langsung klop tuh. Jadi Satu dari frekuensi. mulai pertemuan pertama kita udah merasa gagasan kita serupa, idealisme kita sama, dan kita memiliki mungkin vocabulary yang sama. Bahasa vocabulary itu dalam artian urusan Kamus gitu ya. Kamusnya kira-kira sama. Kamus kita sama gitu ya. Lalu ada kesamaan dan sesudah itu intensif, kemudian sering ngobrol, sering diskusi, sering tukar pikiran, terus berlangsung terus menerus. Dan satu hal yang nggak berubah dari Tom ini, selalu bawa tas isinya semua peralatan di situ. Lengkap. Dibangga nih sekarang kita. Ada Tom tunjukin pasti. Ini dari saya pertemu pertama kali. Nah, lihat ini. Nih. Ini tas ini nih, kayak begini nih. Ini dari mulai ketemu pertama 2005 sampai sekarang. Ini nggak akan pernah berubah. Kemanapun ini semua barang ada di sini. Betul kan? Siap. Semuanya ada, laptop ada, obat-obatan ada, alat apapun ada. Gadget. Ini gadget. Dia mau jadi orang pribadi, mau jadi menteri, mau jadi bawa sendiri itu tasnya. Ya Tom ya. Yang jadi guyonan kabinet kan, tas Doraemon. Tas Doraemonnya si Pak Tom. Makanya kalau perlu apa-apa, ya kan, perlu obat apa, ya kan, perlu power bank, perlu kabel untuk nge-charge, Swiss Army knife. Ya, ada yang harus digunting, ya kan, harus ada yang digunting. Semuanya ada. Jadi ya, nggak tahu ya, itu udah kebiasaan lama. Saya suka cerita itu gara-gara almarhum ayah yang dokter. Ya, saya nggak tahu praktek dokter sekarang ya. Tapi dulu kan, kalau kita ingat, dokter itu selalu bawa tas dokter. Itu ada jarum suntik, ada stetoskop, ada balutan, ya kan. Jadi kalau tiba-tiba dia lagi naik pesawat terus ada orang kena serangan jantung, dia udah siap, ya kan. Jadi ayah saya dulu seperti itu, mungkin terinspirasi dari situ ya. Melihat, wah ini hebat sekali ya, bisa siap setiap saat untuk semua. Apalagi kalau dokter lebih gila lagi karena kan mainannya nyawa, pertaruhannya nyawa gitu ya. Kalau kita kan cuma gadget atau keperluan yang sederhana ya. Baspil isi tas Pak Tom. Loh kan udah beberapa kali di podcast. Jadi tapi memang begitu. Jadi
Tom saya 2005, jadi kalau sampai sekarang itu sudah 19 tahun. Betul ya teman? Betul. 19 tahun kita bareng, bahkan keluarga kita pun dekat. Jadi bukan cuman saya aja, Ferry sama Siska kita dekat, dan itulah our friendship selama ini. Dan teman, sahabat, juga kerja bersama, sama-sama di kabinet ya. Sama-sama di kabinet, dan sama-sama kita ingin dorong perubahan Indonesia yang lebih baik ya. Gitu teman-teman. Nah, Pak Tom dulu penyiar radio atau pengisi suara ya? Suaranya kok bagus. Waduh, suruh nyanyi lagi. Teman-teman, seperti Pak Anies dan keluarga mengetahui, ya, sekalipun saya disuruh nyanyi untuk menyelamatkan nyawa dari diri saya sendiri, saya tetap nggak bisa nyanyi. Ya, jadi itu satu bakat yang benar-benar saya nggak punya. Ya, mohon belas kasihannya bukan ke saya, tapi kepada teman-teman yang lagi live sekarang. Jangan pernah disuruh mendengar saya nyanyi karena itu akan trauma besar. Ya, tuh akan trauma, jadi hati-hati tuh. Ya, nih. Apa ya? Pak Tom, gimana sih biar semangat belajar kadang ada di fase jenuh? Oke, ini kita perlu respon nih. Ini lebih Anies daripada saya. Anies kan yang berkarir di pendidikan, mendidik. Tapi mungkin saya bisa tambahin nanti. Gimana menurut Anies? Gini, kalau belajar jenuh, take a break dulu. Jadi ya memang manusia itu ada jenuhnya. Kalau udah jenuh begitu, jangan dipaksakan. Istirahat dulu sebentar. Tergantung belajarnya bagaimana. Ini maksud saya gini. Apakah lagi nyiapin ujian untuk bulan depan, kemudian kita belajar terus-menerus, nah nanti breaknya bisa sehari. Kalau mau sesuatu yang sedang akan kita kerjakan untuk minggu depan, nanti breaknya mungkin keluar dulu, ketemu teman, ketemu saudara, ngobrol, bikin suasana baru. Habis itu belajar lagi. Jadi kalau sudah jenuh ya break dulu, habis itu belajar lagi. Tapi jangan ambil break terlalu lama, nanti mulainya lagi susah. Jadi breaknya itu secukupnya, habis itu mulai lagi, secukupnya lagi. Terus bagaimana menghindari supaya tidak jenuh? Dari awal memang dibuat ada istirahat. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau pada belajar, baca 2 jam, habis itu istirahat. Kalau di rumah ya, ke dapur, cari minum, cari snack, cari makan, jalan-jalan ke taman, mulai lagi. Nanti 2 jam lagi, istirahat lagi. Jadi jangan belajar itu terus non-stop, akhirnya nanti lelah. Dan kalau ada break begitu, ya memang kita selalu membutuhkan ruang untuk jeda. Mata ini ketika kita belajar, baca misalnya, itu terakomodasi terus, fokus. Habis begitu break, dia akan lihat jauh, dia akan bikin suasana beda, sehingga mulai lagi lebih nyaman. Udah benar banget tuh, setuju banget. Jadi belajar itu kan lebih kayak maraton, bukan bukan sprint ya. Jadi harus disegmentasi, ya kan, dengan jeda-jeda istirahat supaya menyegarkan kembali ya. Jangan terus-terusan. Ya. Pokoknya belajar itu pada akhirnya ya tidak ada rumus yang sama yang bisa dipakai semua orang. Nah itu diingat tuh. Jadi apa yang mungkin buat orang lain pas belum tentu buat kita pas. Kita harus cari ritme yang paling pas untuk kita sendiri, ya. Pak Anies kacamata udah baru kah? Ya udah baru pas habis kejadian. Jadi begitu kejadian rusak. Jadi Tom, I don't know if you notice. I didn't notice the new glasses, but I saw the story. Yeah. Well, it was, new, but same style. Iya, makanya Sama. Oke, lihat nih.
Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu kan. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih Setuju lebih banget. ringan dibanding Setuju tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. You know, I remember this. Ada satu kalimat teman-teman yang mungkin selama ini jadi pegangan saya juga. Kalimatnya begini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan kita menghadapi tantangan, maka yang menantang akan siap untuk melewatinya. Gitu kira-kira itu cuman bebasnya ya. When the going gets tough, ketika perjalanan menjadi penuh tantangan, maka the tough tantang balik gets going. Maka yang tangguh, yang ulet akan jalan terus. Jadi kita ingin bahwa nantinya perjuangan atau usaha kita ini akan membuahkan hasil Indonesia yang kembali merasakan kebebasan, di mana kegiatan-kegiatan bisa berjalan tanpa pelarangan-pelarangan. Kita semua ini orang-orang yang mencintai Indonesia. Kita semua orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Mungkin saja pikiran, gagasan, ada perbedaan. Tetapi itu semua adalah kecil dibandingkan kecintaan kita pada Indonesia. Justru kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran. Gitulah. Jadi kita pengen jaga sama-sama itu. Dan memang ini Tom, saya ini beberapa hari ke depannya akan padat. Iya, luar biasa. Jadi besok 23 di Jogja, lalu 24 di Cilacap dan Brebes, lalu tanggal 25 di Ternate, 27 Banda Aceh, Pekanbaru, 28 di Bandung dan Purwakarta, lalu tanggal 30 di Tegal, 31 di Pamekasan dan Bangkalan, Madura, tanggal 1 di Padang Sidempuan dan Deli Serdang, tanggal 5 di Manado dan Kota Mobagu di Sulawesi Utara, terus di Semarang, tanggal 6 di Mataram, NTB, tanggal 6 di Makassar, jadi Mataram dan Makassar, tanggal 7 di Pontianak sama Samarinda, tanggal 8 Cianjur sama Garut, tanggal 9 Pasuruan, tanggal 10 di JIS. Betul. Penutupan. Jadi kampanye. Minggu depan itu rata-rata 2 kota sehari. Luar biasa. Jadi luar biasa. Buat teman-teman yang kebetulan berada di kota-kota itu atau sekitar situ, welcome to join. Jadi seru.
kita coba lihat lagi ya. Ini apa lagi? Bah, Om Tom ngasih wejangan. Waduh hilang. Ngasih wejangan. Ini apa nih? Nikah dulu atau mapan dulu? Oh, pertanyaan itu ya. You're fast. Kebetulan aja lagi lihat. Oke, Tom, apa jawabnya tuh kalau ada yang tanya gitu? Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Serius. Apa? Bagi saya sih jelas banget ya. Tidak ada momen, tidak ada saat yang tanda kutip sempurna untuk menikah. Ya. Jadi kalau itu dipatok gitu ya, saya harus punya uang segini dulu atau saya harus mencapai jenjang segini dulu, apakah di perusahaan atau di organisasi, itu jangan saya kalau nasihat saya sih, kalau merasa sudah menemui jodoh yang tepat, terjang udah. Iya, Jangan ya. Saya juga merasa begitu. Gini, pertama definisi mapan. Kapan mapan itu terjadi? Betul sekali. Ya kan, Betul sekali. kita Very sekarang true. merasa Betul. kita merasa udah mapan, lihat orang lain, wih ternyata saya belum mapan. Betul, Jadi betul. terus itu. Betul. Jadi ketika sudah menemukan pasangan yang menurut kita pas, bismillah. Mulai hidup bersama dan bangun kemapanan itu bersama. Nah, itu betul. Jadi nanti tidak ada istilah suami perjuangan, istri perjuangan, sama suami sukses dan istri sukses. Karena masa perjuangan dan masa sukses dikerjain sama-sama. Betul, dan jauh lebih enteng. Jauh lebih enteng kalau punya pasangan ya, punya istri suami insya Allah istilahnya kan soulmate ya. Benar mitra kejiwaan atau itu terjemahan bebas ya, tapi kayak pasangan sejiwa gitu ya, dan berjuang bersama tadi yang Pak Anies bilang, membangun kemapanan, kesejahteraan bersama, membangun keluarga bersama, itu sebuah feeling yang nggak ada bandingnya ya. Jadi tapi sekali lagi dengan asumsi memang jodohnya cocok ya, pasangannya tepat. Kalau nggak tepat jangan dipaksakan menurut saya. Tapi itu yang menjadi patokannya, bukan pencapaian dari segi keuangan. Betul. Atau dan gini, karir. Saya itu selalu pesankan ya, teman-teman pengajar muda Indonesia Mengajar, kalau mereka sudah pulang dari bertugas ya, kemudian saya akan menganjurkan mereka untuk mulai berkarir dan termasuk juga untuk mulai mencari beasiswa untuk pendidikan lebih tinggi. Tapi saya selalu dalam pesan-pesan saya menegaskan, rencanakan perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri. Rencanakan perjalanan hidup sebagai keluarga. Jangan sampai kita melakukan semacam langkah untuk kehidupan kita, lalu kehidupan itu berubah karena menikah. Seakan menikah itu bukan bagian dari rencana. Misalnya begini, saya dengar, ya karena saya menikah jadi saya akhirnya berhenti kerja. Ya karena saya menikah akhirnya saya berubah pekerjaan. Jadi menikah itu harus memudahkan hidup, bukan menikah malah menyulitkan hidup. Tapi itu semua mulainya dari perencanaan. Jadi saya sering bilang pada teman-teman yang baru pulang nih habis mengajar setahun, mereka kan ketika jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar itu mereka belum menikah, syaratnya belum menikah. Nah, pada saat itu saya bilang merencanakan masa depan dengan satuannya keluarga. Jadi saya setuju yang dibilang sama Tom tadi, bahwa menikah dulu, habis itu bangun bersama-sama. Sehingga nanti insya Allah keberhasilannya adalah keberhasilan bersama. Kebahagiaannya juga bersama dan insya Allah berkah. Gitu ya.
Lagi nih. Kita lihat lagi ya. Pak Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Itu bawa Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom, rumusnya Tom? Waduh, ya pertama yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti kan prinsip dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius mau sukses, tidak bisa lepas dari kerja keras. Kedua, kalau saya melihatnya tuh zaman sekarang nih ya, kan sekarang udah ada Google, ya, yang Anies pernah sindir pada suatu saat. Ya kan, ngapain kita terlalu hafal-hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat teknis, karena sekarang kan ada Google. 30 tahun lalu nggak ada yang namanya Google, ya kan. Sekarang bahkan ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya. Yang menjadi penting atau menjadi semakin penting itu soft skill. Dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, trust, ya kan, kemampuan untuk membuka diri, untuk percaya dengan orang, dan dipercaya oleh orang. Nah, jadi kan kita suka ngomong ya, Pak Anies, bahwa trust is a two-way street. Ya kan, jadi bagaimana membangun hubungan antar kolega, antar rekan kerja, antar teman yang saling trust ya. Saya berasumsi bahwa ijazah, sekolah, semuanya jelas ya, tapi nasihat-nasihat tambahan gitu ya, di luar yang mendasar gitu ya. Bahkan semakin besar ambisi kita, semakin tinggi target yang kita mau capai, ya sering kali orang ilmu manajemen bilang nomor 1 dan 2 dan 3 adalah komunikasi. Ya kan, jadi kemampuan berkomunikasi, itu luar biasa. Jadi ada satu, maaf dikit lagi, saya kembalikan ke Pak Anies, tapi ada satu profesor di MIT kalau nggak salah, ya. Jadi dia bilang sukses karir itu akan ditentukan oleh 3 faktor, ya. Seberapa pandai Anda bicara, seberapa pandai Anda menulis, kemudian baru seberapa pandai Anda berpikir, ya. Karena kegiatan manusia, apakah bisnis, apakah di luar bisnis ya, pemerintahan, ya yang menjadi medium interaksi kan bicara. Iya. Jadi orang hanya bisa pertama menilai dari kecanggihan berbicara, berkomunikasi. Ya, nggak ada gunanya punya ide yang cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, ya, yang meyakinkan. Nah, itu interaksi kita banyak kan verbal. Kedua, interaksi melalui tertulis. Ya kan, nggak ada gunanya punya ide yang paling cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan secara tertulis dengan baik gitu ya. Baru intelek dan kualitas pemikiran ya, karena sekali lagi nggak ada gunanya kalau hanya di kepala, harus bisa dikomunikasikan. Nerusin aja yang saya bilang Tom tadi, kan dia tanya sukses nih. Jadi seringkali sukses apa sih sebut sukses itu? Mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan. Nah, itu sukses. Kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses, kira-kira gitu. Jadi menang lotre itu bukan sukses tuh. Kalau kaya karena lotre bukan sukses. Tapi kalau merencanakan, lalu kemudian diusahakan, ada kerja keras dan tercapai, nah itu sukses. Nah, kemudian
nerusin aja sampaikan Tom tadi. Jadi bagi saya, kita, Tom dan lain-lain, yang penting itu tadi yang sampaikan, membuat kita ini punya kesiapan. Apa sih kesiapan itu? Punya kompetensi, yang tadi disebutkan, punya skill, punya karakter. Jadi ada karakternya. Karakternya apa? Karakter kerja keras, kerja tuntas, ulet, tangguh. Itu karakter kinerja. Lalu karakter moral. Apa karakter moralnya? Jujur, berintegritas, rendah hati, menghormati orang. Itu karakter moralnya. Punya kompetensi, punya skill. Itu unsur kesiapan. Lalu ada satu lagi yang disebut kesempatan. Nah, kesempatan itu di luar kendali kita. Sebagian kesempatan kita nggak bisa atur. Kalau kesempatan itu terbuka di depan kita, tapi kita tidak punya kesiapan, maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena kita tidak punya kesiapan. Di sisi lain, kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan, nah itu bisa bikin frustasi juga tuh. Tapi begitu kita punya kesiapan, begitu ada kesempatan terbuka. Terus tadi ada yang tanya di situ, saya lupa tadi namanya siapa. Karena kan Tom cerita soal trust. Terus dia tanya, how to build trust? Trust itu kalau boleh saya komentar, minimal unsurnya ada 3. Apa yang membuat seseorang itu dipercaya? Nomor 1, dia punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi, nggak dipercaya. Misalnya nih, ada yang mau datang ke saya, atau gini, Tom saya boleh nggak pinjam mobilnya? Saya ngomong ke Tom. Tom pasti tanya, Anies bisa nyetir nggak? Udah berapa tahun nyetirnya? Ya, punya SIM nggak? Bisa nyetir nggak? Nomor 1 ditanya kompetensi. Saya kompeten nggak? Kalau saya nggak punya kompetensi, dia nggak akan percayakan itu kuncinya ke saya. Karena saya nggak punya kompetensi. Jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust harus ada kompetensi. Terus yang kedua, yang buat orang itu dipercaya apa? Kalau berintegritas, integrity. Dengan ada integrity, maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat. Itu utuh. Yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat. Itu integritas. Unsur ketiga adalah intimasi, kedekatan. Kalau kompeten, berintegritas, nggak ada kedekatan, bangun trust itu sulit. Nah, jadi 3 pembentuknya: kompetensi, integritas, sama kedekatan. Lalu apa yang membuat trust itu turun? Yang membuat trust itu turun apa? Self interest. Self interest. Jadi kalau punya self interest, itu pasti akan ngalamin masalah tuh. Karena self interest itu yang mengurangi. Jadi kalau saya buatkan rumus nih, buat rumus ya, itu kompetensi tambah integritas tambah kedekatan, kemudian minus Self interest. atau Selfish. kepentingan pribadi. Nah, So ini true. saya tulis di So kertas true. nih. Mudah-mudahan kebaca. Ini gimana bacanya nih? Kita gini. Jadi trust itu sama dengan kompetensi Plus kompetensi plus integritas plus kedekatan minus self interest. Nah, kalau orang self interestnya besar sekali, maka nilai trustnya tuh tergerus. Kompetensinya tinggi, integritasnya tinggi, kedekatannya, tapi self interestnya tinggi, turun tuh angkanya. Tapi 0 juga nggak mungkin self interest itu 0. Terus imbang aja. Nah, self interest itu harus bisa sejalan dengan public interest. Kalau self interest sejalan public interest, maka jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses. Tonton udah malam. Kita bisa ngobrol terus pasti. Kita bisa terusin sampai malam. Tapi besok kita harus ada kegiatan. Saya besok berangkat ke Jogja. Jam 6 pagi akan berangkat.
Dan ini masih ada satu pertemuan malam ini. Jadi masih ada satu pertemuan lagi, baru besok pagi berangkat ke Jogja. Doakan agar semuanya lancar. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Tom, do you wanna say a few words, last remark before we ended our live session at TikTok? Ya, terima kasih semua pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman juga waktunya, perhatiannya, kita sudah memasuki periode kampanye terbuka, ya, dan kayaknya debat cawapres makin seru ya, Yes. makin intens, makin seru. Dan cuma tinggal satu debat lagi ya, yang terakhir. Jadi kayaknya udah saatnya ya bersiap-siap untuk memproses semua yang kita saksikan dalam kampanye, ya kan, dalam proses pemilu. Dan semakin dekat ya saatnya untuk menentukan pilihan. Masih ada waktu, tapi ya terima kasih atas sikap partisipatif ya dalam pesta demokrasi ini ya, yang memang begitu penting dalam menentukan masa depan. Dan kayaknya yang ini bagi saya ya historis, bukan cuma karena keadaan dalam negeri, tapi juga keadaan internasional ya. Ini memang tahun-tahun yang begitu menentukan dari berbagai sisi, mulai dari krisis iklim sampai kondisi geopolitik. Jadi siapa yang menjadi pemimpin Indonesia tahun ini akan punya dampak besar sekali ya pada nasib dunia dan kawasan ini. Insyaallah mudah-mudahan terjadi perubahan. Dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang bersama-sama di live TikTok ini, terima kasih sudah ikut. Terima kasih sudah ikut mendengarkan, terima kasih sudah ikut hadir. Dan apapun yang sedang dikerjakan, kerjakanlah dengan cara yang terbaik, dengan hasil yang terbaik yang kita bisa. Yang udah dikerjakan disyukuri, yang belum dikerjakan dipersiapkan untuk dikerjakan. Ini adalah awal tahun akhir kemarin kita bikin komitmen untuk punya capaian-capaian, pastikan on the right track. Kemudian jangan lupa, kalau boleh usul bagi yang masih bersama orang tua di rumah, selalu jadikan kesempatan untuk bersama dengan orang tua prioritas. Yang jauh dari orang tua, doakan orang tuanya. Dan buat orang tua yang ikut mendengarkan, doakan anaknya. Jadi perasaan kebersamaan dengan keluarga terus dijaga. Insyaallah dengan keluarga yang saling peduli, dekat, maka kehangatan itu akan tercermin dalam ketenangan dalam keseharian. Tenang menghadapi pekerjaan, tenang saat belajar. Kenapa? Karena di keluarganya juga tenang. Itu kita bangun sama-sama. Doakan teman-teman, berjalan 2 minggu ke depan saya akan banyak keliling. Mudah-mudahan nanti kalau malam kita sempat live lagi. Oke, Tom, kita akhiri di sini. Terima kasih buat semuanya. Salam hangat, salam hormat. Sampai jumpa di live TikTok berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Oh, geser sini dulu kali. Oh ini dia. Ini sip. Ini selalu kecil, selalu mencetnya lama, kan? Oke.